Selamat siang, Pak Sony. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi di week ketiga, yaitu Creating PDBs, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, kenapa saya memilih bab ini untuk dipresentasikan? Karena menurut saya ini cukup bermanfaat dan cukup bisa dikuasai oleh mahasiswa maupun orang awam pada umumnya karena materinya tidak terlalu sulit dan mudah untuk diimplementasikan. Langsung saja kita mulai. Nah, jadi objektif untuk teorinya itu secara singkat aja. Jadi kita bisa mengetahui beberapa metode dan tools yang dapat digunakan untuk membuat sebuah PDB. Kemudian kita bisa membuat PDB dari sheet dengan SQL+, dan juga cloning PDB dengan SQL+, unplug dan plug PDB, dan juga dropping PDB-nya. Nah, ini objektif yang diharapkan setelah kita menyelesaikan materi hari ini. Nah, kemudian ini ada metode dan tools untuk membuat PDB-nya itu ada bisa mulai dengan seed, kemudian juga bisa mulai dari non-CDB, bisa juga kita cloning PDB-nya itu atau non-CDB, dan juga bisa kita lakukan plug atau unplug PDB ke CDB yang berbeda, kemudian relocate PDB ke CDB yang berbeda, dan juga create PDB sebagai proxy PDB. Tools-nya itu ada SQL+, SQL Developer, IM Cloud Control, dan juga DBCA. Tapi yang kalian kita akan gunakan adalah melalui SQL Plus Terminal. Nah, untuk creating PDB from sheet ini, kita bisa membuat sebuah empty PDB atau PDB kosong baru menggunakan sheet yang sudah disediakan oleh Oracle sebagai template. Jadi setiap CDB itu pasti punya sheet PDB. Nah, untuk membuat PDB dari sheet ini dengan SQL Plus, kita bisa menggunakan fungsi create pluggable database statement. Nah, jadi ibaratnya di dalam satu root container yang namanya CDB ini, dia pasti sudah punya template PDB yang disebut dengan seed PDB, yaitu defaultnya. Lalu kita bisa membuat sebuah empty PDB dari seed ini. Nah, selanjutnya itu untuk cloning PDB-nya kita juga bisa lakukan dari PDB yang sudah ada. Misalnya kita mengcopy dari PDB 1 tadi, terus kita bikin cloningan baru namanya PDB 2, namun masih di dalam satu root container yang sama. Kemudian ini untuk plugin dan plugin dalam PDB, ini yang maksudnya itu adalah memindahkan PDB dari root container yang satu ke root container yang kedua, yaitu CDB2. Misal tadi kan PDB1 ini ada di CDB1 ya, terus sekarang kita mau unplug dari CDB1 dan kita plug atau masukkan ke dalam CDB2. Jadi PDB1 itu akan berpindah lokasi gitu. Nah, untuk dropping PDB ini, kita bisa langsung saja pakai fungsi drop pluggable database gitu. Database kita apa? Misalnya nih sales PDB including data files. Jadi bisa di drop semua referensinya dan data files di dalam control file dari CDB itu gitu. Nah, jadi tadi untuk teorinya, nah ini untuk demonya itu nanti akan saya jelaskan tentang creating PDB dari sheet dengan SQL+, terus cloningnya, plugin, dan juga dropping PDB itu gimana. Nah, adapun referensi yang saya gunakan di sini adalah berasal dari PowerPoint, database admin di week ketiga untuk teorinya, dan juga untuk lab-nya nanti adalah berasal dari modul practice lab Oracle week ketiga yang dua-duanya diberikan oleh Bapak Sony saat sesi kelas. Nah, saya harap demo yang saya berikan bisa bermanfaat. Mari kita langsung lanjut saja ke demo di lab-nya sebentar. Nah, untuk demo di lab-nya ini, kita sudah masuk. Di sini saya gunakan snapshot yang dari bulan 4, karena snapshot yang terakhir kemarin itu sudah full untuk itunya dan belum saya relokasi ulang. Mungkin nanti akan saya relokasi ulang untuk pengerjaan soal nomor berikutnya. Nah, ini kita bisa langsung mulai saja dengan masuk ke source ORNV-nya. Kita ketikkan di sini .ornv, kemudian untuk Oracle SID-nya masukkan ORCL, dan dia akan langsung masuk ke environment untuk Oracle localhost-nya. Nah, kemudian untuk membuat sebuah PDB, kita harus membuat directory dulu. Caranya itu dengan mkdir. Mkdir ini kita tuliskan Oracle base-nya. Nah, kita masukkan ke sini, CL, PDB3 misalnya. PDB3.
Oh, ini yang maksudnya dia tuh udah ada nih PDB 3, berarti kita bikinnya coba dengan PDB 5 gitu ya. Atau PDB 4. Nah, PDB 4 ini belum ada, jadi bisa kita pakai. Kemudian kita verifikasi ulang bahwa direktur yang kita buat ini sudah berhasil terbuat ya. Caranya itu dengan kita masukkan direktorinya, dan juga bisa kita lihat nantinya dengan fungsi grab ini, kita grab kembali PDB yang sudah kita buat. Nah, ini kalau ada tulisan seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat directory untuk PDB yang baru ini. Nah, sekarang saatnya kita mulai start SQL Plus-nya. Kita langsung pakai default aja ya dengan sysdba ya, kayak biasa, supaya dia nggak ada error nantinya. Nah, dia udah berhasil to connect. Sekarang kita langsung bikin aja PDB-nya. PDB-nya itu kan create lookable database. PDB 4 gitu ya, yang mau kita buat admin user. Kita ini grant ini tuh usernya namanya ini aja biar gampang ya, PDB 4 admin. Terus identified by passwordnya itu apa? Passwordnya itu saya masukkan misalnya Oracle. Roles-nya itu misalnya DBA. Kemudian untuk table space-nya saya set default saja. Ini. Untuk data filenya mau saya masukkan ke directory yang umum yaitu U01. Kemudian Oracle, lalu Oradata, kemudian ORCL, PDB 4, dan usersnya itu 01.dbf gitu ya untuk masukannya. Nah, kemudian untuk size-nya itu saya set misalnya 250M, untuk auto extend itu on, jadi dia akan terus extend sendiri ya. Gitu. Ini untuk file name-nya itu saya konversikan menjadi ini. Tetap di U01, terus kita masukkan ke Oracle, terus Oradata, ORCL, kemudian kita masukkan PDB sheet-nya itu. Nah, kemudian ini tuh tetap ya, masukkan lagi kita U01, Oracle, Oradata, ORCL, tadi PDB yang kita masukkan itu PDB 4 ya gitu. Nah, gini. Kita N. Nah, dia sedang membuatkan database-nya, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah terlihat tulisan begini, artinya portable database yang kita buat itu sudah berhasil. Nah, kita sekarang mau buka nih, mulai dari kolomnya untuk melihat connection-nya, terus kita juga ntar mau lihat bahwa PDB yang kita buat itu sudah berhasil. Ini saya coba bukakan dulu. Select con ID. Open mode ya. Open mode from VP3S. Nah, di sini kita lihat bahwa PDB 4 itu, yaitu PDB yang baru kita buat, dia tuh open mode-nya baru mounted, gitu kan, baru mounted. Nah, jadi kita biar dia bisa terbuka, biar bisa jadi open, kita harus atur portable database. Portable database PDB 4 ya. PDB 4 open. Nah, dia lagi proses, mohon ditunggu. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya PDB-PDB yang sudah kita buat sebelumnya kemarin. Nah, ini dia masih diproses, mungkin agak lama.
Nah, dia sudah terbuka ya. Nah, agak lama dia prosesnya karena mungkin dari komputer saya juga ya. Agak nge-lag. Maaf. Nah, ini sekarang kita berikutnya akan verify ya bahwa dia sudah masuk ke mode open. Kita pakai lagi fungsi yang sama tadi seperti di atas from PDBS. Nah, kita lihat dia statusnya udah sama seperti PDB lainnya. Jadi dia udah bisa di-read, juga bisa di-write. Oke. Nah, sekarang kita melihat status listener-nya nih. Kita lihat dulu ya, LSNCTL status. Nah, oh ini di-exit dulu ya, sorry. Nah, ini kita masukkan lagi nih yang tadi, LSNCTL ya. Status. Nah, kita cek dulu bahwa statusnya itu ready semua ya. Kalau sudah ready seperti ini, kita connect yang tadi user yang baru kan kita udah buat nih. Kita masukkan tadi passwordnya. Kita masukkan localhost ya. Localhost 521 PDB4 local domain. Oh, ini masuk ke SQL dulu ya, sorry. Masuk ke SQL, terus kita baru bisa masukkan connect-nya. PDB4 admin, Oracle, localhost 1521 PDB4.local domain. Si connect-nya ini sepertinya ada kesalahan ya. Sebentar. Nah, ini tadi itu dia masih belum masuk ke ready ya sepertinya ya. Nah, jadi di sini karena dia masih belum masuk ready ya, kita perlu connect ulang lagi ya. SQL Plus, kemudian kita set aja sessionnya itu kontainernya jadi PDB4. Ya. Sessionnya udah altered, terus kita lihat connection name-nya apakah benar udah set, udah jadi PDB4, udah benar, terus sekarang kita lihat connection ID-nya. Connection ID-nya itu, container ID, sorry. Container ID-nya itu 8 ya. Nah, terus karena dia ada di, tadi tuh di mana ya dia? Nah, urutannya dia, container dia 8 ini. Nah, terus kita sekarang mau lihat file name-nya itu. Table space name-nya udah sesuai nggak sama yang tadi kita udah buat, gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa udah bener ya, dia seperti default ya, seperti biasanya. Nah, sekarang kita mau lihat temporary files-nya. Temporary files-nya itu gimana? Kita masukkan lagi, hampir sama kayak fungsi yang di atas tadi ya. Cuman dari DBA template. DBA DBA files. Nah, kita lihat template files-nya kayak gitu. Ini buatnya itu adalah 4, harusnya jam 4 sore ya, cuman ini time zone dia emang agak ngaco. Kita acukan saja, sekarang kita mau lihat local user untuk PDB4 ini. Di string ya. String username from DBA user where common sama dengan no. Nah, ini namanya benar ya, username-nya PDB4 admin. Nah, kemudian kita melihat list dari common user nih. Tadi kan kita udah no common ya, ini nggak bisa di copy paste, jadi kita ketik ulang manual aja. Sama dengan yes ya. Nah, ini kan kita bisa lihat yang common itu username-nya siapa aja, itu kan. Tadi kan kita no common gitu. Nah, untuk yang pembuatan PDB ini yang untuk subbab pertama udah selesai. Jadi kita bisa exit aja SQL-nya.
Kita langsung lanjut lagi ke hot cloning a PDB ya. Jadi gimana biar caranya kita bisa meng-hot cloning sebuah PDB. Kita masuk lagi ke .orenv. Nah, terus kita buat lagi nih. Misalnya kita mau cloning kan tadi kita udah punya PDB 4 ya. Kita mau bikin misalnya PDB 5 lah, PDB baru gitu ya. Sebentar, oh ini ora data dulu, ora data. SQL sama misalnya PDB 5 gitu. Nah, udah bisa terbuat, kita masuk lagi nih ke SQL Plus-nya. DBA itu ya. Oh, ini ada kesalahan sepertinya. Oh, ini lupa di spasi ya. Bentar, sebentar. Nah, udah bisa connect. Lah, kita author session set aja ya. Misalnya kita mau cloningnya itu dari PDB1 lah. PDB1 kan sudah sering kita pakai ya. Jadi pasti isi-isinya udah itu udah lengkap. Soal kita mau cloning nih PDB 5 ini dari PDB1, kita tinggal masukkan seperti ini. Sesinya udah alter, terus kita tinggal alter user HR itu, kita unlock dulu usernya ini. Nah, user udah berhasil, sekarang kita set lagi nih kontainernya. Jadi root dulu ya, biar bisa diambil untuk cloningannya. Nah, sesinya udah altered. Sekarang kita mau, misalnya kita buka window baru ya ini ya. Kita buka window baru dulu. Nah, misalnya kita masuk lagi nih ke Orenv ya. Kita mau lakukan transaksi nih. Kita coba dulu ya. Di PDB1 kita lakukan transaksi. Coba nih easy connect bisa nggak dia? Oh, oke, bisa. Sekarang kita misalnya mau lakuin select salary from HR dan employees lah. Ini tabelnya udah ada ya defaultnya. HR employees. ID-nya itu misalnya saya ibaratkan 100 lah gitu. Nah, kita tahu salary 24.000 nih. Terus kita mau update nih. Employee-nya itu set salary-nya adalah misalnya 1 lah. Nah, berarti 170 udah updated. Sekarang kita select lagi nih, select salary kan. Dari kita mau lihat lagi nih, kayak tadi kan, dia di employee-nya apakah berhasil dikali sama 1,1 atau enggak itu kan. Nah, berhasil dia 24.000 dikali 1,1, segitu hasilnya. Oke, sekarang kita udah melakukan transaksi ini, sekarang kita langsung mau coba nih, cloning ya, cloning PDB1 ini jadi PDB5. Nah, sekarang kita coba untuk bikin local database lagi, PDB5 tadi ya, PDB5 from PDB1 gitu. Nah, create file destination-nya kita set dulu, itu di, sebentar, di U01, Oracle, Oradata, RCL, dia PDB5 ya tadi. Nah, ini. Nah, tinggal kita tunggu dia untuk membuat local database-nya. Jadi dia prosesnya ini, dia proses untuk cloning gitu ya, cloning data-data dari PDB1 untuk kita masukkan ke PDB5. Nah, ini sudah berhasil terbuat. Sekarang kita mau lihat lagi untuk kolom connection ID-nya apakah benar gitu ya. Nah, sebentar. Ini, terus kita kon ID-nya di select ulang. Open mode. Conv PDBS. Nah, PDB ini 5 ini masih mounted ya. Kita seperti tadi lagi, kita bikin biar dia bisa open gitu ya, kayak PDB 4 tadi ya, biar bisa open gitu. Ini ya. Kita menunggu prosesnya. Sebelumnya mohon maaf apabila agak lemot nih, memang laptop saya masih kurang support ya mungkin ya. Jadi dia prosesnya agak lemot karena menggunakan hard disk juga. Nah, oke, sekarang udah selesai. Sekarang kita lihat PDBs-nya itu ada apa aja nih. Nah, ini dia nggak restrict ya, jadi bisa kita read and write. Nah, tadi kita untuk transaksinya itu
Kan sudah kita lakukan di Windows 11 ya tadi ya di sini ya. Ini nggak masalah, biarkan aja. Terus sekarang kita explore ya PDB5 ini. Outer session set container sama dengan PDB5 itu ya. Session itu udah altered, sekarang kita select salary-nya itu from hr.employees. Ini udah kita bikin tadi ya. Employee ID-nya tetap 100 di Windows 11 tadi. Nah, dia ini tidak terupdate ya. Tidak di tadi kan dia 26.400, di sini tetap 24.000 kayak default. Dia nggak terupdate. Nah, sekarang kita mau ngecek itu service buat PDB. Ini tuh apa aja ya? Kita cek dulu nih sebentar. Select name from VS service. Nah, dia di nama service name ini berarti PDB5 itu ya. Nah, kita kalau mau lihat dia untuk file name lagi, kita bisa lihat sebentar. Ini nih. Di select ya, kalau nggak salah itu pakai fungsi select. Tadi kan kita udah select itu, sekarang kita bisa select file name. Kemudian tabel space name lagi. From DBA data files. Nah, kita udah select kayak gini, kita bisa lihat nama-nama data filesnya apa aja, terus ini udah ke format ya, jadi lebih gampang diffuse-nya gitu. Oke, kita kalau mau lihat temporary filesnya juga bisa ya. Kita misalnya buka lagi nih, space name DBA files. Gitu kan. Oh, ini sorry, salah tulis. Ini select file name space name from DBA tom files. Nah, udah bisa kelihatan ya gitu. Kalau kita mau lihat usernya juga bisa ya. Pakai cara yang select listing tadi. Listing gitu ya tadi. Itu bisa dipakai sama aja kalau kita mau lihat usernya. Sekarang kita mau balik ke Windows yang kedua ini. Kita mau update lagi nih, update employees. Set salary-nya. Misalnya tadi kan udah kita kali, sekarang kita mau coba dibagi deh. Dibagi misalnya 1,1 gitu ya. Nah, rows-nya updated nih. Nah, terus kita select salary from hr.employee. Where employee ID-nya 100 gitu kan. Nah, dia berarti tidak berubah ya karena nggak di-commit gitu. Sekarang kita bisa exit. Sekarang kita masuk ke unplugging. Ini udah hampir mendekati tahap akhir ya. Nah, jadi di sini itu untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk untuk sourcing ORNV-nya, kita buka terminal baru ini ya. Tadi sempat ada beberapa kesalahan, jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja saya jelaskan. Jadi tadi sudah saya sourcing untuk ORNV-nya, kemudian untuk RCL, lalu kita masuk ke SQL plus SysDBA seperti biasa. Lalu sebelumnya kita lihat dulu nih yang sudah include di dalam container ID ini tuh apa aja gitu kan. Di sini kan udah ada PDB5 nih dan HR PDB. Nah, PDB4 tadi kayak ke drop gitu, jadi nggak ke detect. Nah, di sini juga terlihat kan ada PDB3, PDB4, dan PDB5 XML. Nah, ini tuh wajib ada ya filenya, karena tadi sudah saya coba, terus dia muncul error kalau misal file yang nggak ada gitu. Nah, kemudian ini pertama kan kita setelah masuk, kita close dulu ya database-nya. Kalau misalnya, ini nih, tadi kan aku coba open lagi tuh, karena dia open mode-nya masih mounted kan, pas dicek, nah udah, terus saya coba lagi, open, habis itu baru di close lagi, biar dia detect gitu, jadi saya close immediate. Setelah close immediate, berhasil, mohon maaf sebelumnya ini ada beberapa kesalahan pengetikan ya, tapi di akhirnya sudah bisa berhasil. Setelah di close, kita langsung aja masuk ke unplug-nya. Kita mau unplug kemana? Kita harus diperhatikan bahwa file PDB5 ini harus sesuai dengan unplug-nya di pdb5.xml. Kalau misalnya kita tulisnya di pdb3.xml dan sebagainya, itu nggak bakal bisa, karena ini harus sesuai. Kalau ini 5, berarti di sini harus 5. Di sini 5, kalau kita tulis 3, di sini nggak bisa gitu ya.
Nah, ini dia berhasil teralter, habis itu kita drop lagi database ini, tapi kita nge-keep data files ini. Gitu. Nah, terus sekarang kita kan kalau mau select, yang ada di PDB5 ini belum ada apa-apa nih, no row selected. Nah, sekarang kita set untuk server output-nya, gitu kan. Server output ini kita bikin sebuah boolean, kita buktikan bahwa ini adalah false. Kalau misalnya dia tidak compatible, dia akan menjadi false. Nah, berarti untuk compatible-nya itu, dia kalau compatible dengan pdb5.xml ini, maka dia akan menyebutkan bahwa pdb5 is compatible gitu kan. Nah, sebenarnya di sini ada satu lagi nih. Di BMS output-nya untuk yang bagian else-nya itu pdb5 is not compatible. Tapi saya tidak membuat dan saya langsung skip aja untuk else-nya karena dia sudah compatible dan PL/SQL prosedurnya juga bisa successfully completed gitu kan. Berarti dia sudah berjalan dengan baik benar. Setelah itu ini ada kesalahan error, kita langsung masuk ke sini. Tadi ada kesalahan ketik, jadi harus pdb5.xml. Jadi kita buat lagi hrpdb5. Kenapa hrpdb5? Karena hrpdb-nya udah pernah dibuat sebelumnya gitu kan, belum di drop. Nah, saya bikinnya hrpdb5 biar berbeda gitu. Nah, karena udah create, sekarang kita langsung aja nih masuk buat melihat login kita apakah udah berhasil apa enggak. Ini kita masuk lagi ya ke sini, format 8, select name, con ID ya, con ID from v as containers, order by con also ID. Tuh. Oke. Ini sudah bisa berjalan. Sudah benar ya di sini. Nah, kemudian kita kalau mau lihat statusnya itu, kita select pdb underscore name, status from cdb pdbs, where pdb name, dan hr pdb5 tadi ya. hr pdb5. Nah, dia statusnya masih new ya. Sekarang kita coba select open mode-nya, itu dia termasuk mounted apa udah langsung open gitu ya. Kita ceknya bisa lewat fungsi ini, select open mode where, from si PDBS, where name itu sama dengan tadi kan HR PDB 5 itu ya. HR PDB 5. Nah, dia masih mounted gitu kan. Nah, kalau masih mounted gini, kita langsung aja lanjut ke alter vocable. Jadi buka ya, kita bikin alter vocable database. HR PDB 5 kita buat supaya dia statusnya open. Tuh. Kita tunggu sebentar. Nah, dia udah open, udah berhasil open. Sekarang kita coba connect langsung ya. Connect, apakah bisa, apa enggak ya. Kita Oracle, add localhost 1521, hrpdb5, /dba. Nah, ini bisa ke connect ya. Tadinya kalau di mode kan dia ada .local domain. Nah, saya nggak pakai local domain, soalnya kita nggak ada local domainnya di belakangnya. Terus kita show connect-nya aja langsung buat melihat. Nah, ini hrpdb5, udah benar ya. Berarti kita bisa langsung exit aja nih untuk SQL-nya. Sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu kita mau belajar dropping PDB. Gimana sih caranya dropping PDB? Sekarang kita search ulang nih untuk ORANV-nya ya. Nah, kita langsung masuk lagi ke... Nah, kita udah masuk, udah berhasil connect. Sekarang kita show PDBS-nya ya. Show PDBS-nya buat lihat ada apa aja sih PDBS yang kita punya. Nah, gitu kan. Nah, ini kan hrpdb5, ini udah ke right ya. Ini hrpdb-nya sebelumnya, jadi kita acukan aja. Sekarang kita mau alter vocable database-nya, kita yang hrpdb5 ini kita close dulu ya, biar dia nggak error. Nah, kemudian kita drop vocable database-nya, hrpdb, including data files. Oh, sorry, ini hrpdb5 harusnya, di drop dulu. Nih, berarti dia vocable database-nya langsung ke drop semua itu ya, data file-nya udah nggak ke save lagi, nggak kayak sebelumnya kan kita accept-nya data files ya, jadi dia data files masih ada. Nah, sekarang kita kalau show PDBS lagi, nah di sini terlihat kan database hrpdb5 ini udah ada nih, dia udah benar-benar hilang gitu kan. Nah, makanya
kita di sini kan tadi include data files, berarti data files benar semuanya hilang, nggak ada yang bersisa itu kan untuk PDB, untuk HR PDB 5 ini. Kecuali kita tulisnya di sini, kalau kita tulis di sini keep data files akan tetap ada. Nah, sekarang kita bisa exit, dan untuk sesi demo lab yang kita udah selesai hari ini, terima kasih banyak saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video demo tutorial saya tentang pembuatan PDB. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan pada pengucapan maupun pada saat demo. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.